Iya, ada Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ali Mursyid MAG selaku dosen Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Serta teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat datang di acara Pasaran Ramadan yang diselenggarakan secara online ini. Semoga acara ini membawakan berkah dan manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan ceramah dari Bapak Ali Mursyid yang insya Allah akan memperkaya pengetahuan dan memperdalam pemahaman kita di bulan Ramadan yang suci ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin peserta kuliah Ramadan, mahasiswa, mahasiswi FITK UIN Syarif Hidayatullah dimanapun Anda berada. Jangan-jangan ini pesertanya bukan hanya mahasiswa ya. Kita sudah hari ini kita alhamdulillah sudah melewati 5 hari Ramadan. Ini tanggal 6, ini hari ke-6-nya. Ini adalah nikmat luar biasa yang harus kita syukuri bahwa kita menjumpai Ramadan. Kita diberi umur panjang, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati, untuk bisa mengikuti, untuk bisa ikut melaksanakan Ramadan, ibadah Ramadan hari ini. Buktinya kita bisa ikut ngaji, ikut kegiatan ceramah Ramadan kali ini. Karena banyak saudara-saudara kita, banyak tetangga kita, banyak kerabat kita yang sudah lama sejak Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami sampai bisa mengikuti bulan Ramadan. Tetapi nyatanya banyak saudara kita dari kaum muslimin, entah yang kita kenal atau tidak kita kenal, dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia menjumpai Ramadan tahun ini.
Karena itu kita syukuri bahwa kita sampai ke Ramadan. Yang kedua, kita syukuri pula bahwa kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh kesehatan. Sehingga wajah-wajah Anda bisa nampak di sini, bisa mengikuti Zoom ini. Kalau tidak, mungkin ada saudara kita memang umurnya sampai Ramadan, tapi nasibnya bukan di rumah, tetapi di rumah sakit karena sedang menderita sakit. Atau mungkin menjumpai Ramadan, tetapi sibuk menjadi supir, sibuk menjadi kuli bangunan, sehingga karena pekerjaannya menuntut sehingga dia tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Supir harus buka, apalagi supir perjalanan jauh, bis, ya. Mau nggak mau harus buka. Kalau nggak buka maka tidak minum. Kalau tidak minum tidak konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi membahayakan bis yang dibawanya. Jadi pertama-tama harus disadari bahwa Ramadan ini kita semua bisa mengikuti Ramadan ini dengan sehat adalah suatu kenikmatan. Karena tidak setiap muslim muslimah itu bisa menikmati Ramadan sampai hari ke-6 ini. Yang kedua, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, ayat ini ayat terkenal karena memang disebut ayat puasa ya. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina amanu min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan puasa kepada kalian, wahai umat Islam yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, bukan hanya berislam di situ ya. Kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu? Ya ayyuhalladzina aslamu. Karena mungkin sudah berislam belum tentu beriman. Memang kata iman, kata Islam ini rigid ya maknanya. Kalau kita kuliah atau di pesantren tuh bisa, ini bedanya apa? Iman dan Islam, persamaannya, perbedaannya apa? Tetapi secara jelas orang yang berislam belum tentu beriman. Islam di KTP-nya belum tentu di hatinya ada imannya. Sehingga terasa berat ketika menjalankan perintah-perintah Allah. Terasa berat ketika menghindari larangan-larangan Allah. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa lapar-lapar puasa? Kan gitu ya. Itu tandanya memang puasa itu bikin lapar. Dan lapar itu tidak enak. Karena tidak enak, perintah Allah tidak enak. Makanya ditanya, untuk apa lapar-lapar puasa? Kenapa diwajibkan puasa kepada orang beriman? Sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang beriman terdahulu. Jadi puasa juga ini bukan kewajiban yang genuine, hanya ada pada umat Islam. Tapi puasa juga ada pada umat-umat terdahulu. Umat Nasrani katanya. Di Katolik itu ada puasa 40 hari. Sampai sekarang khususnya para pendeta, para pastor. Pendeta apa pastor? Karena ada dua ya. Yang di Vatikan itu para tokoh agamanya masih puasa 40 hari. Konon katanya ajaran Taurat juga mewajibkan puasa umat Yahudi yang masih murni ya. Itu 40 hari. Sayang disayang, Yahudi dan Nasrani kenapa tidak puasa? Ya tidak menjalankan agama mereka. Ada sebetulnya di kitab suci mereka. Makanya kita juga bersyukur untuk yang berapa kali kita sudah 15 abad dari Nabi Muhammad, tetapi ajaran agama kita masih terjaga. Sehingga puasa ini masih terjaga ya.
masih ada, masih difatwakan, masih disiarkan. Agama-agama lain seperti Nasrani, Yahudi yang agama samawi itu juga merasa ada loh di kita juga puasa, tetapi mereka nggak jalankan. Hanya sedikit yang menjalankan dari mereka, terutama para tokoh agamanya saja. Umat Hindu, umat Buddha yang kita saksikan di Indonesia juga ternyata sebenarnya mengenal puasa. Di Hindu dan Buddha ada tradisi yang disebut tapa brata. Berdiam diri, tidak makan, tidak minum, memfokuskan pikiran, meditasi, dan itu adalah bentuk puasa mereka. Kita kenal di tradisi Hindu Bali ada nyepi seharian tuh. Atau nyepi itu nggak makan, nggak minum, atau cuma nggak kemana-mana ya. Tapi itu tradisi puasa. Hanya saja syariat puasanya berbeda-beda. Kemudian pada binatang. Pada binatang kita kenal juga adanya hibernasi. Hibernasi. Bukan hibernasi. Hibernasi itu ketika musim dingin tiba, musim salju tiba, maka beberapa binatang mengurung diri. Ada yang memendam, ada yang berdiam diri, tidur dan tidak makan. Seperti apa? Seperti ular. Ular itu, ular piton namanya ya. Makan sapi, ular piton makan sapi. Itu gambarnya kalau di internet tuh, ular piton makan gajah. Ularnya kecil, ularnya nggak terlalu besar, makan gajah. Saking kenyangnya ya tidur. Ular itu kalau habis makan tidur. Makanya kalau habis subuh sengaja saya pilih nih biar tidak tidur. Biar tidak kayak ular. Kalau habis sahur tidur, itu ada makhluk Allah yang kalau habis makan kenyang tidur. Itu ular. Tidur sampai nanti lapar, nanti sambil tidur itu pencernaannya bekerja. Nanti kalau lapar bangun, kalau bangun cari makanan. Kalau kenyang lagi tidur lagi. Kerjanya ya tidur, lapar, kawin. Kalau mahasiswa FITK nggak begitu. Bangun, ngaji, kalau semester 6, semester 8, kerjakan skripsimu. Jangan tidur lagi gitu ya. Kerjain skripsimu. Itu. Jadi puasa ini ternyata memang kita sekarang ya. Kok terus Rasulullah juga bersabda, sumu tasihu. Sumu tasihu. Puasalah kalian, maka kalian sehat. Puasalah kalian, maka kalian sehat. Kalau Al-Quran mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian semua dengan berpuasa itu memperoleh derajat takwa. Ya, memang. Tetapi kalau beragamanya seperti kita, seperti saya aja lah ya, mungkin Anda sudah. Orang awam seperti saya, seperti beberapa teman yang masih awam, la'allakum tattaqun itu kayaknya ketinggian. Kalau ketinggian, mari kita tengok saja hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan sumu puasalah kalian semua, tasihu maka kalian akan sehat. Tasihu maka kalian akan sehat. Nabi bersabda itu 14-15 abad yang lalu. Nah, di zaman modern ini ternyata terbukti dengan berpuasa itu kita sehat. Nah, taunya dari mana ya? Tentu kalau bilang sehat dari ahli kesehatan. Dari Fakultas Kesehatan dan Kedokteran kalau kita ya. Puasa menurut tradisi atau dalam bidang kesehatan, menurut dokter, puasa itu kalau kita tidur dari jam 8 malam, bangun jam 4, selama kita tidak makan, itu berarti kita puasa. Itu puasa menurut kedokteran. Kalau kita mau cek medis, mau ronsen, atau mau apa ya, mau CT scan, atau mau USG cek perut ibu, ada bayinya atau tidak.
itu biasanya disuruh puasa. Yang lucu antara dokter dan pasiennya kadang-kadang berbeda persepsi. Kata dokternya puasa ya, 6 jam sebelum ronsen pokoknya harus puasa. Pasiennya ini orang Islam. Sehingga dalam bayangannya, puasa, nggak makan lah, nggak minum lah. Jadi dari pagi dia nggak makan, nggak minum. Sudah gitu antri 6 jam. Antri pula. Antri pula nggak sampai 6 jam. Bukan nggak, setelah 6 jam harusnya sudah pemeriksaan lab. Di lab ronsen rumah sakit atau CT scan. Ternyata antri. Rumah sakit kita kan antri teman-teman. Apalagi kalau BPJS. Wah pasti antri. Kalau nggak BPJS nggak antri. Nah itu ya. Sudah antri. Sehingga sudah antri sampai jam ke-7, jam ke-8, jam ke-9. Lemas lah karena nggak makan, nggak minum. Wah, yang diperiksa lemas. Kata dokter yang meriksanya, kenapa Anda ini? Lemas kan dok, nggak boleh makan minum. Bukan begitu, kata dokter. Maksudnya puasa itu nggak boleh makan saja, minum air putih boleh. Beda ternyata. Puasa di kedokteran dan puasa di agama Islam itu berbeda. Kalau agama Islam, la akla wala syurba wala jima, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada bersetubuh, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Sementara kalau puasa di kedokteran, yang penting tidak ada makanan di dalam lambung. Kalau minum air putih boleh. Sehingga kalau ada tidak menghalangi pemeriksaan gitu ya. Sekarang ini mulai terbukti. Kita semua, saya dan teman-teman semua, ini sudah mulai banyak yang, mohon maaf ya, saya overweight. Overweight, kelebihan berat badan. Jadi kalau orang dulu zaman penjajahan, mati dan sakit karena kelaparan. Orang sekarang mati atau sakit karena sering kekenyangan. Sering kekenyangan gitu. Ya, gitu ya. Sering kekenyangan dan kebanyakan pikiran. Ya, banyak yang dipikirkan orang sekarang. Sekarang karena banyak overweight, banyak penyakit timbul yang dulu tidak ada. Saya kecil, sampai saya SMP, SMA, perguruan tinggi dulu, itu belum banyak terdengar orang kena stroke. Sekarang tetangga kiri, tetangga kanan kena stroke. Habis itu istrinya juga kena stroke. Stroke COD. Nah itu ya, kena stroke. Jadi itu, kena stroke. Kenapa? Awalnya darah tinggi. Darah tinggi ini awalnya diantaranya dari makanan, teman. Darah tinggi. Habis itu asam urat. Mungkin teman-teman masih masih mahasiswa, masih bisa begadang 2 malam paginya, tapi nanti kalau sudah berumur, begadang sedikit paginya udah pusing. Karena sekarang makanan kita berbeda. Dulu saya kuliah belum ada kopi belum membahana. Sekarang kopi di mana-mana. SMP, SMA udah ngopi. Kopi itu lama-kelamaan kalau kita nggak hati-hati merusak lambung. Kopi, es kopi, makanannya enak-enak kita ini. Sehingga mohon maaf banyak sekarang ya terutama setelah pandemi, saya saksikan setelah pandemi. Dulu yang ke warung makan, ngebungkus nasi itu biasanya hanya mahasiswi. Sekarang yang ngebungkus nasi di tangan kanannya ada butelan nasi, di satunya ada jus. Itu bukan hanya mahasiswi. Saya lihat juga mahasiswa. Bawa makanan gitu ya. Karena setelah pandemi banyak masak di kamar ya, di kos, rice cooker. Jadi sekarang mulai ada yang mahasiswa, mahasiswi, siswa-siswi, dosen-dosen yang kelihatan gemoy. Kelihatannya makmur.
Bandingkan dengan foto-foto mahasiswa saya tahun 90-80. Kuyus-kuyus, kurang makan, kurang gizi. Bandingkan foto-foto Indonesia zaman Soekarno. Lihat YouTube. Adakah orang gendut? Gak ada. Zaman Soeharto mulai ada. Zaman Gus Dur, zaman yang lain-lain ke sini. Gak ada orang kurus sekarang. Nah, dulu di foto-foto zaman dulu kita bisa lihat di internet. Jarang orang gendut. Di foto-foto sekarang jarang orang kurus. Ya, kenapa begitu? Nah, itu artinya kemakmuran. Di Amerika sana kan ada booming orang gendut. Dulu pernah Amerika itu mengalami masyarakatnya tiba-tiba overweight, banyak yang overweight. Akhirnya apa? Diwajibkan olahraga, diwajibkan diet. Nah, olahraga dan diet sekarang menjadi style, lifestyle, menjadi kebutuhan hidup, bukan hanya gaya hidup. Kalau di kampung saya waktu saya kecil ada anak muda lari pagi. Gaya-gayaan katanya. Anak petani aja. Nah, itu saya dari kampung, dari Cirebon. Tapi sekarang kita butuh lari pagi. Kita butuh olahraga. Kita butuh diet. Kita butuh intermittent fasting. Lihat mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi-mahasiswi terutama. Semester akhir-akhir sudah pada intermittent fasting kan? Senyum-senyum yang ngerasa. Udah nggak sarapan. Demi apa? Demi kelihatan langsing. Biar nggak terlalu gemoy. Nggak sarapan. Makan hanya sekali sehari. Atau 2 kali, hanya siang dan sore. Kadang siang saja, sorenya buah. Itu apa? Agar diet. Agar asupannya tidak terlalu banyak. Kalau asupan terlalu banyak, gerak kurang, mulai timbul asam urat. Yang 40 tahun ke atas kayak saya, mulai timbul asam urat. Nanti mulai timbul kolesterol. Mulai timbul darah tinggi. Tugas banyak. Sehingga kalian begadang. Minum kopi lah. Dulu saya kerating deng saya. Minum apa suplemen. Banyakkan ngopi, banyakkan suplemen, kurang tidur, Anda jadi aktivis, maka tensi darah walaupun masih muda akhirnya naik. Ketika tensi darah naik, mengganggu ginjal. Ketika mengganggu ginjal, yang lain-lain terganggu. Karena sekarang pola hidup manusia berkejaran dengan kemauan, dengan keinginan, dengan ambisi. Bagaimana tidak? Semester 8 sekarang harus lulus. Ya, karena apa? Didorong. Kalau kalian telat bimbingan, maka pembimbing kalian akan nelpon, akan WA. Di mana? Seolah-olah yang butuh adalah pembimbingnya. Beda sekali dengan zaman saya. Saya mau kabur kemana? Nggak datang pembimbing. Pembimbing diam-diam saja. Karena zaman dulu belum ada peraturan pemerintah yang menekan kampus untuk akreditasinya bagus. Akreditasinya bagus kalau mahasiswanya tepat waktu lulusnya. Jam semester 8 itu tepat waktu untuk menyelesaikan skripsi. Maka kalau mahasiswanya malas, yang butuh skripsi selesai itu bukan mahasiswanya, tapi kampusnya. Sehingga Pak Dekan menghubungi Pak dosen. Kaprodi menghubungi dosen pembimbing agar segera menegur mahasiswanya yang jarang bimbingan. Nah, karena padahal harus kompresi ini, kompresi itu. Skrip ada pengulangan mata kuliah yang harus diulang, harus skripsi. Ketika banyak yang harus dikerjakan, muncullah overthinking. Nah, mulai penyakit, mulai susah tidur. Nah, mulai tensi naik. Nah, coba terapi dengan puasa. Ya, katanya begitu. Kalau sebelum puasa mungkin kita semua hanya puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud atau intermittent fasting. Jadi puasa di jam-jam tertentu. Jam 8 malam berhenti makan, nanti makan lagi jam 2 atau jam 1 siang. Pagi tidak makan. Itu langsung mengurus. Kau tahu Pak, saya sendiri ngalamin.
Tapi kalau pagi-pagi ngajar ya nggak kuat. Ya minum, cuma intermittent fasting minum ya. Itu artinya di dunia kedokteran membuktikan bahwa dengan mengurangi makanan, dengan mengurangi asupan minuman, kalau minum tetap minuman yang aneh-aneh, yang enak-enak ya, dikurangi. Perbanyak air putih itu menyehatkan. Kalau agama simpel, oke Anda makan sahur sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti ngantuk pagi hari. Puasa tidak makan, tidak minum, mungkin lemas, mungkin kurang bergairah. Tetapi terbukti dengan puasa itu, Anda cek tensi darah Anda yang mungkin punya hipertensi, itu akan turun. Kegalauan-kegalauan kita memikirkan skripsi yang belum selesai, memikirkan ini yang belum selesai, memikirkan kekasih yang sudah pacaran selama 3 tahun ini, tapi mau selesai kok direbut teman atau dinikahi teman. Itu banyak sekali pikiran, tapi dilawan dengan lapar. Kan lapar kalau puasa itu lapar. Lapar. Udah tenang itu. Saking tenangnya yang mengikuti kuliah online itu tertidur di depan Zoom. Saking tenang. Ya, kalau lapar dan yang dipikirkan lapar aja. Orang lapar tuh pengennya makan. Satu. Karena pikirannya satu menjadi tenang. Sama dengan orang sakit. Itu pengennya cuma satu. Sembuh. Orang yang nggak selesai-selesai skripsi itu cuma satu pinginnya. Di ACC. Jadi fokus. Orang puasa tuh fokus pikirannya. Karena fokus maka overthinking akan hilang. Dengan puasa. Ini nggak kaleng-kaleng saya ngalamin. Kalau pusing, kalau ini saya puasa. Mau puasa agama, yang enak puasa agama. Karena kalau puasa intermittent fasting itu ya memang lapar. Tetapi kan bisa dikibuli dengan minum banyak. Minum lagi. Sampai kembung. Kayak ikan kembung. Tapi nanti pas baik waktunya makan, makannya lahap jadinya ya. Nah itu. Jadi menenangkan detak jantung. Karena detak jantung kita teman-teman. Itu kan 60 sampai 80 sampai 100. 60 sampai 80 sehat. Detak jantung Anda diputar oleh malaikat yang mengatur tubuh kita. Seharusnya 60 detak. 80 detak jantung per menitnya. Tiba-tiba dinaikkan oleh malaikat, oleh Allah menjadi 90. Itu rasanya nggak enak. Saya ngalamin itu. Dinaikkan 100. Menjadi nggak bisa tidur. Sedikit aja. Detak jantung aja dikencengin dikit oleh Allah. Kita udah nggak bisa tidur. Atau dilambatin, udah lemes itu. Nah, puasa dengan puasa. Ilmu kedokteran membuktikan dengan puasa detak jantung kita lebih normal dari biasanya. Detak jantung. Kalau detak jantung normal, Anda konsentrasi. Anda tiba-tiba gelisah, nggak bisa tidur. Cek, pakai alat tensi. Biasanya tensinya naik atau detak jantungnya yang naik. Atau harus minum obat. Atau meditasi. Menenangkan diri. Nah, puasa itu berfungsi diantaranya menormalkan detak jantung. Menurut medis. Bisa dicari di Google Sekular, di penelitian-penelitian terdahulu tentang ini banyak. Puasa juga mengurangi hipertensi. Tensi darah naik. Ini menyebabkan banyak orang mati mendadak. Nggak terasa. Ya sekarang, dulu usia dewasa. Masa muda tenang aja. Sekarang banyak orang kena hipertensi justru masih muda. Kenapa? Karena yang dipikirkan generasi muda sekarang banyak. Apalagi Anda yang mau skripsi. Nah, setelah kuliah, enak jadi mahasiswa apa nak? Setelah jadi sarjana kan oleh keluarga dituntut bisa kerja apa nanti? Kerja apa nanti? Kalau nikah, nikah sama siapa? Kerjanya apa? Itu mengalami krisis. Mengalami quarter life crisis. Ya, kalian mengalami mau kuliah, selesai kuliah mengalami krisis. Dalam psikologi remaja seperti itu. Ketika mengalami krisis itu ketenangan hati butuh. Dengan puasa, kegalauan, overthinking menjadi terkurangi. Karena otak kita, amigdala kita lebih tenang menurut ilmu kedokteran. Dengan cara berpuasa,
tanpa minum obat psikiater pun. Pertama tadi detak jantung, kemudian apalagi hipertensi, kemudian gula darah. Wah, saya masih muda, Pak, nggak usah ngomong begitu. Bapak kali gula darah. Ingat, sekarang orang kena gula darah, kena diabetes, bukan hanya yang tua-tua, bukan hanya yang endut-endut, bukan hanya yang gemoy-gemoy. Yang kurus, yang masih muda banyak juga kena gula darah naik. Cek, terasa capek, badan gak enak sekali. Apa ini? Dicek gula darahnya 300. Wah, 400. Wah, sudah mulai harus mengurangi nasi putih, diganti dengan kentang, diganti dengan nasi merah. Wah, ya. Semoga Anda tidak. Dengan rajin olahraga dan memperhatikan makanan yang bergizi, tidak berlebihan, kalori tidak numpuk sehingga tidak overweight, maka gula darah lebih stabil. Gula di dalam darah, gula darah itu. Nah, dengan puasa gula darah menjadi normal. Normalnya itu 100 sampai 180. Kalau di atas 200 ya udah ketiga. Kalau gula darah, darah kita menjadi gulanya banyak. Kalau kencing, kencingnya dikerubutin semut. Lihatin aja ya. Habis kencing pagi-pagi dikerubutin semut. Yang laki-laki, cowok saya nih ya, biasanya kan habis mau bangun tidur, buang air kecil tuh ya, di WC. Dilihat ada busanya enggak. Oh, kalau bangun tidur ada busanya biasa. Yang bukan bangun tidur. Habis minum apa banyak, lihat ada busanya. Kalau kencing kita ada busanya, itu mungkin tanda-tanda diantaranya nggak semua persis. Itu gula darah kita naik. Segera periksakan ke dokter. Atau ginjal kita terganggu, segera periksakan ke dokter. Ciri gula darah adalah kencingnya berbusa. Tapi airnya yang jangan WC kita kencing di WC yang bekas baru saja dicuci oleh cleaning service. Baru saja dicuci itu kan ada ininya ya. Ada sabunnya. Jadi kalau kencing kita berbusa, itu cek. Ah, dengan berpuasa, gula darah kita turun. Itu terbukti secara medis. Kemudian kolesterol kita juga menjadi normal. Asam urat kita juga menjadi normal. Sehingga nanti terasa bagi yang sudah berpenyakit, sudah nggak enak badannya, sering capek-capek, sering pokoknya walaupun masih muda. Nanti di minggu ketiga biasanya terasa agak enak. Karena sudah turun semua. Pak, tapi nyatanya Pak, saya masih ya mungkin ketika buka puasa jangan kalaps, dimakan semua. Oh, makanya di janji jiwa. Janji jiwa ya. Pertama sebelum atau di kafe yang enak. Sebelum puasa dessert dulu, makanan pembuka. Kolak. Zaman saya kolak. Apalah sekarang ya. Habis itu makan nasi. Habis itu, wow, dimakan semua. Yang pada hari-hari biasa, makanan biasa. Di hari puasa, setiap buka puasa seperti pesta besar. Nah, kalau begitu, itu nggak ngaruh puasa. Tetap gula darah naik. Karena makanannya tetap banyak. Kalori setiap harinya tetap banyak. Walaupun itu hanya menggeser jam makan aja kalau begitu. Nah, gitu ya saudara-saudara. Jadi silakan. Karena puasa ini terbukti secara medis tidak ada yang meragukan bahwa dengan berpuasa itu meningkatkan kesehatan. Dan kita semua butuh sehat. Nikmat Allah tertinggi adalah pertama ada iman dan Islam di hati kita. Yang kedua kita sehat. Sebelum segalanya, sebelum Anda sukses ini, Anda sukses itu, Anda berhasil skripsi, Anda berhasil itu, berhasil ini, memperoleh beasiswa. Tetapi kalau tidak sehat, untuk apa?
apa. Kalau kita tidak sehat, merepotkan keluarga kita. Kita jalan susah karena kena stroke ringan. Kita merepotkan. Sakit-sakitan terus. Sehingga setiap kuliah izin. Dosennya izin terus ini. Tapi ada surat dokternya. Ah, iya, ada surat dokternya. Tapi izinnya kebanyakan. Nah gitu ya. Jadi karena puasa itu menyehatkan. Dan karena kesehatan itu adalah kebutuhan kita. Maka saudara-saudara semua, saudari-saudari semua, yang butuh puasa itu kita. Kita butuh puasa. Bukan kita berpuasa bukan karena kutiba alaikum. Bukan hanya karena difardukan kepada kalian. Difardukan itu Allah saking sayangnya. Karena kalau tidak begitu, kita kan nggak mau lapar. Kita kan nggak mau lemes-lemes ya. Tapi karena lapar dan lemes-lemes itu baik bagi kesehatan kita. Dalam saya mengikuti intermittent fasting, ternyata setelah apa? Ketika kita lapar dan terus tidak makan kita, menahan lapar itu, maka lemak di dalam tubuh mulai terbakar menggantikan gula. Nah, mulai mengurus. Terus tidak makan lagi. Itu lemak maunya sudah mulai habis, maka keton. Jadi zat-zat yang dalam tubuh kita menjadi membaik, menjadi muda. Nah, ini ada lagi manfaat kesehatan puasa. Yang sering berpuasa maka akan kelihatan lebih muda dari usianya. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa atau sarjana bermutu, saudara-saudara. Apa itu bermutu? Bermuka tua. Kalau saya memang sudah tua, 48. Ya sudah 2 tahun lagi, 48, 49, 48. 2 tahun lagi setengah abad saya. Kalau kalian masih mau seperempat abad. Jangan sampai bermutu. Jadi kalau mulai melihat, oh saya ini bermutu, sering-sering dah puasa. Dengan puasa itu, sel-sel tubuh kita sering beregenerasi. Regenerasi itu apa ya? Beregenerasi lah. Berproses yang tua diganti sama sel yang muda. Kira-kira begitu. Coba mamanya lihat pipi Anda, lihat hidung Anda, lihat mata Anda. Kok kelihatan mulai ada keriput saya. Nah, nanti kalau sering puasa, itu lebih celing lagi. Itu berarti make up, screen share apa? Share screen apa kalian kalau perempuan apa namanya? Skincare. Skincare, Pak. Skincare. Skincare alami itu. Ya, nih, keluhan dosen, pengamatan dosen-dosen yang sudah mulai sepuh kayak saya kepada mahasiswa-mahasiswa. Dulu mahasiswa itu ya, itu bilang tahun 2013, 2010 itu biasa saja. Kalau sekarang mahasiswinya terutama, kalau dandan kok kayak mau kondangan. Ya, jadi kita silakan. Nggak boleh dandan, Pak? Boleh, silakan. Tetapi silakan kalau mahasiswa ini harus lebih cantik daripada penampilan wajah. Jangan sampai lemari pakaianmu. Saya S3 di UIN Bandung, S2 di UIN Bandung, S3 di sini. UIN Bandung, kalau UIN Bandung ada ceritanya. Kalau mahasiswi zaman itu tahun 2003, udah lama sekali kan. Itu sudah mulai kalau mahasiswi itu lemarinya banyak. Isinya pakaian. Nanti bukunya sedikit. Ada cuma berapa baris. Dibaca ada tafsir Jalalain. Oh, keren tafsir. Dibuka, ada nama ayahnya. Artinya dia bawa dari rumah. Nggak beli buku. Tetapi kalau pakaian banyak. Iyalah, ya kan. Kenapa perempuan sangat memperhatikan agar terlihat cantik? Jangan disalahkan. Karena pemuda-pemudanya lebih suka melihat yang cantik
daripada yang cerdas. Itu ya. Iya, daripada yang cerdas, pilih yang cantik kadang-kadang begitu ya. Akhirnya berlomba untuk tidak kelihatan cerdas, tapi berlomba kelihatan cerdas. Akhirnya kalau punya orang tua punya mahasiswi, punya anak jadi mahasiswi, itu pengeluarannya bukan hanya untuk SPP, UKT sekarang ya, UKT untuk bayar ini, bayar itu, untuk beli buku, tetap untuk uang tugas, tetapi ada uang screen share tadi. Uang apa? Screen share. Skincare. Skincare, Pak. Telepon ke mamanya, "Ma, screen ini make up saya habis." Ada itu. Saya ngalamin, anak saya udah SMA. Begitu. Teleponnya ke orang tua, saya pikir kok ada uang dandan segala zaman sekarang. Dulu nggak ada. Nah itu ya. Nah, jadi ngalung idul ya. Karena teman-teman kesehatan ini adalah kebutuhan kita utama dan ada salah satu ibadah yaitu ibadah puasa diwajibkan kepada kita, ditekankan kepada kita bukan untuk Allah. Memang Allah mengatakan untuk menjadi orang bertakwa, tetapi Rasulullah menjelaskan apa yang disampaikan Rasulullah adalah penjelasan dari yang ada dalam Al-Quran. Apa bahwa di antara bentuk keuntungan kalau kita puasa adalah kita sehat. Itu kita gula darah, detak jantung, asam urat, kolesterol turun, ketenangan pikiran bertambah dengan berpuasa. Maka itu adalah kesehatan jasmani. Lalu bagaimana dengan kesehatan ruhani? Ada jasmani, ada ruhani. Dengan berpuasa kita akan menyadari bahwa sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, Anda badannya suka fitness yang laki-laki. Wah, kuat saya. Tapi silakan tidak makan 12 jam. Tidak minum 12 jam. Nggak ada yang tidak lemas. Nggak ada yang tidak ngantuk. Nggak ada yang tidak. Oh, kalau sudah kalau udah jam 4, jam 5 udah mulai nggak bisa mikir. Sementara kuliah kita ini nanti 2 pertemuan lagi online. Ada kuliah online di jam 2 coba. Itu saya dosennya aja ngantuk. Kemarin saya ngasih kuliah. Begini. Lama-lama saya, loh kok saya diem ya? Oh saya tidur. Mahasiswa juga nggak ketawa. Ternyata mahasiswanya juga tidur. Nah, itu nggak bisa dimarahi karena katanya tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ingat teman-teman, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ada di dalam hadisnya memang. Tetapi itu jangan diartikan mentah-mentah. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, moyangnya Kiai Ma'ruf Amin, ya, itu mengatakan bahwa disyarahi hadis itu, disyarah itu dijelaskan kembali. Nah, kita yang bukan ahli hadis, jangan mentah-mentah kalau membaca hadis. Lihat syarahnya. Maksudnya apa? Yang dimaksud puasa itu adalah ibadah kalau sudah di jam-jam genting. Udah jam 11, udah rasanya lapar. Jam 10 harusnya break, makan kecil kita biasanya. Tidak. Saya ngomong terus begini. Nanti ngasih kuliah ngomong terus. Itu ngantuk lama-lama. Nah, ngantuknya orang berpuasa yang ketika sudah kepayahan, itu ibadah. Bukan ngantuknya orang puasa habis subuh. Jadi harus disarai karena ibadah udah nanti nunggu. Nah, nanti habis subuh kita ibadah yuk. Bukan. Lihat cara hadisnya. Jadi ngantuknya atau tidurnya orang puasa ibadah menurut Kiai Nawawi Al-Bantani yang penulis tafsir Maroh Labid mengatakan itu untuk orang yang puasa yang sedang kepayahan. Kapan kita kepayahan? Ya di jam-jam payah lah. Jam siang harusnya makan siang. Enggak. Padahal dari pagi bekerja. Pasti tertidur. Lagi ngajar terkantuk. Makanya diberi hiburan oleh Allah. Tidak apa-apa. Itu ibadah.
Di Masjid Fathullah tuh, kalau kita nggak online ya, di Masjid Fathullah atau di masjid yang studi center mahasiswa itu ya, Bapak. itu kalau bulan puasa itu jadi merangkap selain jadi tempat tidur, tempat sholat, juga tempat leye-leye, tidur-tiduran. Ada yang kadang-kadang tadinya leye-leye, tidur-tiduran, ngorok. Itu ya. Itu jangan dibiarkan, jangan dimarahi, asal jangan ngiler saja. Nah, kalau ngiler itu jadi masjidnya bau iler kan. Bapak, mohon izin mengingatkan waktu kita sisa 7 menit lagi, Pak. 7 menit ya. Iya. Oke, itu kesehatan ruhani adalah, terima kasih sudah diingatkan. Kesehatan ruhani pertama, dengan berpuasa kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan tidak makan, tidak minum, kita sudah lemas. Dengan sadar itu, maka kita mengurangi sifat takabur kita. Mengurangi sifat takabur. Dengan mengurangi makan, mengurangi minum, kita lapar. Lalu karena lapar, kita berpikir, oke, nanti kalau puasa saya mau makan ini, saya mau makan itu, beli ini, beli itu. Setelah tung sholat maghrib, tung ya, kalau di kampung ada kentongannya, kalau di kota nggak ada. Setelah azan maghrib kita buka puasa. Ternyata yang kita makan hanya sepiring itu, lebih semuanya. Nah, itu pelajaran berharga. Bahwa dalam hidup ini mungkin keinginan kita banyak, tetapi ingat, yang menjadi rezeki kita adalah yang kita nikmati. Kita keinginan banyak, tetapi umur kita terbatas. Kita keinginan banyak, tetapi tenaga dan pikiran kita terbatas. Karena itu, jangan serakah. Pertama, puasa bisa mengobati ruhani kita dengan mengurangi sifat takabur. Yang kedua, mengurangi sifat serakah. Jangan semuanya. Ini penting sifat serakah ini. Contohnya orang korupsi itu apa? Yang korupsi itu bukan tukang beca. Yang korupsi bukan petani kecil. Yang korupsi bukan kuli bangunan. Yang korupsi bukan abang Grab. Yang korupsi itu rata-rata pendidikannya tinggi atau jabatannya tinggi di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu yang terhormat. Para pimpinan daerah yang terhormat. Para gubernur. Kemarin Direktur Pertamina yang terhormat. Itu kan bukan orang biasa, itu orang-orang kaya. Itu orang-orang berpendidikan tinggi. Itu tidak akan melakukan korupsi kalau di dalam dirinya tidak ada serakah. Mereka sudah punya semuanya. Tapi kenapa ngemplak 300 triliun dan sampai sekarang kabur dulu saja, nggak pulang-pulang. Itu karena serakah. Padahal yang dibutuhkan apa dalam hidup ini? Makan ya satu piring. Tidur ya kasur. Mau apa lagi? Hidup mewah, tapi kalau korupsi lalu dikejar-kejar, mana bisa tidurnya? Nah, begitu ya. Jadi mengurangi takabur, mengurangi serakah. Ketika serakah berkurang, maka sifat tamak kita. Tamak itu menginginkan yang ada bukan hak kita, menginginkan yang ada di orang lain, bukan hak kita. Tamak. Bukan hak kita, tapi kita ingin. Karena kita ingin itu. Mengurangi sifat takabur, rakus, serakah, tamak, lalu mengurangi apa lagi? Ya, kita bersabar, latihan sabar. Udah lapar sekali. Ada masakan di dapur. Anda kan bisa masuk ke KFC. Nggak ngajarin, enggak. Bisa masuk McD. Kan sekarang, ya kan warung makan tetap buka. Udah sabar belum? Nah, pernah. Tapi bikin makalah, Pak. Ini contohnya nggak online, Bikin makalah kan pusing, Pak. Pusing makan, Pak. Nggak ada warung makan, ke KFC pula.
Nah, itu sabar. Sabar, tahan. Bisa bertahan aja. Sampai waktu buka. Latihan sabar. Jadi latihan mengurangi sifat takabur, latihan mengurangi sifat serakah, latihan mengurangi sifat tamak, latihan mengurangi sifat berlatih sabar. Berlatih syukur. Coba kalau berpuasa, apapun buka kita enak rasanya. Ya kan? Pakai tempe, pakai sambal goang aja udah enak. Kadang-kadang ikut takjil aja di musola atau Masjid Fatullah. Sudah enak. Padahal nasi bungkus kecil. Kalau makanan biasa nggak enak rasanya. Kenapa enak? Karena kita bersyukur. Karena tadinya lapar. Tadinya nggak dapat nikmat itu, lalu dapat nikmat itu. Sehingga kita bersyukur. Jadi, sumu tasihu terbukti. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Wa sadaqa rasulihil karim. Maha benar Allah, maha benar Rasulnya yang maha mulia. Nah, bahwa terbukti sekarang ini dengan berpuasa bisa meningkatkan kesehatan jasmani kita. Dengan berpuasa bisa meningkatkan kesehatan ruhani kita. Mengurangi sifat takabur, mengurangi sifat toma, rakus, mengurangi sifat kita melatih sabar, melatih syukur, melatih zuhud dan lain-lain. Dengan begitu, puasa bukan kewajiban bagi kita, tapi kebutuhan kita. Karena puasa kebutuhan kita, maka mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Masih ada sisa 25 hari lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa beribadah. Semoga puasa kita diterima oleh semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian karena waktunya habis. Wal afu minkum, mohon maaf kepada kalian semua bila ada kata-kata yang kurang enak atau kata-kata yang kurang tepat, itu dari saya saja. Bila ada baiknya itu hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Besar-besarnya Terima kasih banyak, Pak. hadir untuk mengisi acara ceramah Ramadan ini. Sebagai informasi, saya ingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa mengisi link absen yang sudah di-drop di kolom chat atau di grup komunitas, karena mengisi absensi ini sebagai tanda keikutsertaan teman-teman di acara ceramah Ramadan. Link absensi seperti yang sudah dijelaskan akan ditutup pada jam 6:30, jadi jangan lupa untuk mengisi. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.